Sebelum kita mulai, mari kita ajarkan Al-Fatihah kepada pengarang Matan Al-Hikam dan pengarang Syarah, dan kepada guru-guru yang telah mengajarkan kitab Al-Hikam kepada kita. Ala zinniha wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi atmim lana bil khair. Dikaji kita gini Al-Hikam juzuk 1 halaman 37. La tusahib man la yanhadaka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah mensahabati engkau akan siman yang tidak membangkitkan akan engkau lakunya siman, dan tidak menunjukkan akan engkau ate Allah perkataannya siman. Jadi kaji ko berkaitan dengan kaji di belakang. Kaji di belakang yaitu mangkikkan cito dari makhluk. Artinya janawa bergantung ke makhluk, atau janawa melakukan perjalanan dari makhluk ke makhluk. Tapi lakukanlah perjalanan dari makhluk menuju Khalik. Untuk mencapai itu, kata pengarang, awak perlu bersahabat. Bersahabat dengan siapa? Bersahabat dengan orang arif. Di persahabatan itu dalam ilmu tasawuf pun sangat berpengaruh. Sebab seseorang itu akan dipengaruhi oleh tingkah laku atau perangai atau kebiasaan dari sahabat. Macam kini kan banyak itu komunitas, istilahnya enggak? Komunitas-komunitas atau geng-geng gitu kan. Jadi kalau masuk ke salah satu geng, maka awak itu akan terpengaruh oleh apa kesukaan, apa kegiatan ya dari atau sifat-sifat dari geng awak tadi itu. Kalau geng itu ceritue panganai ke dunia semata-mata, maka awak pun akan terpengaruh loh. Kalau geng itu ada gengnya orang pajudi misalnya enggak, awak nak pajudi ko, bisa bansuan sui bisa lo dinya berubah menjadi seorang pejudi. Dia sahabat tadi sangat mempengaruhi. Di pengarang melarang jangan mensahabati engkau akan siman yang tidak membangkitkan akan engkau lakunya siman, dan tidak menunjukkan akan engkau hati Allah perkataannya siman. Dia sahabat itu artinya adalah kawan dake.
kawan rapat. Ini bukan awak nak boleh bergaul dengan siapapun. Kalau kawan biasa itu tidak sahabat namanya itu. Sekedar kenal, ya enggak, sekedar kawan-kawan, kenal-kenal itu kawan itu banyak. Tapi kalau sahabat itu artinya adalah kawan daki, sahabat. Dengan bahwa tidak ada lakunya siman dan himmahnya siman dan citonya siman itu baadonyo digayukan, disangkuikan dengan Allah atau bergantung dengan Allah. Dan perkataannya siman tidak menunjukkan ia perkataan atehnya Allah. Dan sekalipun jika ada siman itu baru setengah daripada si ubat ahli ibadah dan si zuhad yaitu ahli zuhud. Walaupun ahli ibadah banyak ibadat, walaupun orang zuhud, tetapi lakunya tadi tidak membuat awak bangkit. Tak bangkit lakunya tadi itu tidak membuat awak bangkitnya untuk kepada Allah. Bentuknya perkataannya tidak ada membuat menunjukkan awak kepada Allah. Mangko barang mula mensahabatinya siman bagi si murid. Fa sahabatuhu lil muridi munha anha. Ba'ala baramulo dilarang daripadanya sahabat mensahabati itu. Daripadanya persahabatan itu. Dengan bersalahan mensahabati siman yang menggiatkan akan engkau lakunya siman dan menunjukkan akan engkau ati Allah perkataannya siman. Dengan bahwa ada citonya siman itu barunya muta'allakah disangkuikan, artinya digantung, bergantung dengan Allah, lagi diangke daripada makhluk mereka itu, lagi ditinggikan atau diangke daripada makhluk. Tidak mengadukan siman pada hajat-hajatnya siman kecuali kepada Allah Ta'ala. Dan tidak bertawakal siman pada urusannya siman ilan kali atenya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhlah gugur manusia daripada matonya siman. Mangko tidak mali siman daripada mereka itu akan mudarat dan tidak pula manfaat. Dia itu orang arif. Nah, sebenarnya orang arif, dalam pandangan itu manusia makhluk itu tidak memberi manfaat, tidak bisa menolakkan kemudaratan. Makhluk itu tidak berkuasa, makanya hanya bertawakal kepada Allah, hanya mengadu kepada Allah. Karena itu orang arif itu tidak ada terlalu hormat berlebihan kepada penguasa misalnya. Dia tidak ada hormat berlebihan kepada orang kayu. Di dalam hadis pun disebut tidak boleh awak terlalu mentang-mentang awak degih orang kayu misalnya, tidak. Dan awak sangat dipandang tinggi, sangat menghinakan diri atau merendahkan diri di hadapan orang kayu, maka dalam hadis itulah lapai sebagian dari keimanan. Dinya menghormati tapi sekedar itu kan. Sebab secara hakikat melihat bahwa makhluk itu tidaklah bisa menolakkan kemudaratan, tidak bisa mendatangkan manfaat. Secara zahir tetap dijago, tapi hanya dalam kadar yang sederhana, tidak berlebihan. Mangko tidak memandang yusiman baginya makhluk dan gugurlah dirinya siman daripada matonya siman. Diri sendiri pula gugur dari pandangannya. Mangko tidak memandang siman baginya diri itu akan perbuatan dan tidak pula
menghukumkan yo siman bagi diri itu akan keuntungan. Jadi diri sendiri pun tidak dipandang, artinya tidak mandiri tadi, berkuasa. Jadi tidak ada perbuatan bagi dirinya. Nyo pun tidak mengharapkan keuntungan bagi dirinya. Dan adolah yusiman pada sekalian amalnya siman tu ba adanya berlaku ateh nan dikehendaki syarat daripada indah ifrat dan tidak perlu tafrid. Di amal-amalnya tetap masih dalam koridor syarat. Ifrat tidak terlalu berlebihan dan tidak perlu tafrid, tidak pula terlalu kurang. Tidak terlalu katih, tidak terlalu ke bawah, sedang. Dan baramlo ini ba'ala baramlo sifat orang arif mereka itu dengan Allah Ta'ala. Memang kebaram mensahabati siman yang baramlo ini ba'ala lakunya siman. Dan sekalipun jika ada ibadahnya siman itu barunya sedikit. Dan nawafilnya siman yang disuruh. Dan sekalipun jika sedikit ibadahnya siman dan nawafilnya siman. Ba'alah baramulo disuruh dengan yo persahabatan bagi si murid. Karena bahwa sungguhnya persahabatan ba'alah sungguhnya mailo bagi tiuk-tiuk faedah diniyah dan duniawiyah. Di persahabatan tadi itu akan mailo menarik manfaat, baik itu dunia, manfaat agama maupun manfaat dunia. Apa sebab? Karena baramlo perangai ba'ala baramlo mencuri ya perangai daripada perangai. Dengan bersalahan siman yang tidak ada ya siman dateh ini sifat. Jadi karena tabiat tadi itu mencuri, artinya seseorang itu akan dipengaruhi oleh tabiat kawan sepergaulannya. Dalam hadis Nabi nak kata Nabi, kalau berkawan orang menjual minyak wangi, maka setidak-tidaknya awak kecipratan ada bau wangi. Kalau berkawan dengan tukang besi, mungkin juga tapan tiang seketek api ya bisa tabuk baju artinya. Terbakar baju pakaian artinya kan. Dengan bersalah siman yang ada yang tidak ada siman dengan ati ini sifat dan adalah saannya siman adanya muamalah yang zahir saja. Tidak lain. Lahir rajin beribadah. Zuhud, kan. Muamalah yang zahir, tapi dari segi batinnya hatinya lalai dari Allah. Di hatinya dari Allah tadi ditunjukkan dari apa? Ditunjukkan dari lakunya tadi, perilakunya tidak membangkitkan awak ada untuk kepada Allah. Tidak menunjukkan awak memberi petunjuk kepada Allah perkataan-perkataannya. Mangko tidak faedahlah pada mensahabatnya siman. Kemudian tidak sunyilah ada kalanya bahwa adolah ya sahabat tu barang semisal engkau. Mangko tidak hasil bagi engkau daripada mensahabatinya sahabat tadi itu mudarat kemudaratan. Jadi yang pertama sahabat tadi itu dia hawa, kita akan mendapatkan manfaat. Yang kedua semisal awak, itu tidak ada tu akan mendapatkan mudarat. Kemudian ada sahabat tu di bawah hawa, yang ketiga jenisnya. Dan ada kalanya bahwa ada sahabat tu berada kurang engkau. Nah, kalau kurang kau tentu memberi mudarat kawa dan hinya ini ba'alainya ma yang mensyaraikan ia pengarang kaparnya ini dengan katonyo pengarang. Jadi kalau dapat bersahabat itu dengan yang lebih pada awak, artinya awak pun akan terpengaruh. Kalau awak pemalai berkawan yang rajin, ya nak. Setidaknya itu batinnya ada betul, zahirnya ada. Hanya malah yang zahir sejauhnya. Iya.
Iya. Jadi itu hanya baru sekedar zahir. Nah, iya. Contoh kadang-kadang yang di awak ziarah kau kan dalam meninggal nak. Tapi tiba berziarah tu setelah ziarah tu awak bangki apa adanya kan. Ada semangat awak adanya. Bangki semangat awak adanya untuk menuju Allah. Itu jadi orang yang menziarahi orang yang sudah mati tapi bisa menghidupkan hati awak itu lebih baik daripada menziarahi orang yang hidup tapi membuat hati awak mati. Ya. Nah, itu salah satu hikmah dari menziarahi makam para ulama, para wali gitu kan. Ini membuat menimbulkan motivasi ke diri awak. Ini bagi orang yang benci dengan orang ziarah kubur, awak dia dicapnya kuburiyun, penyembah kubur. Jadi entah apa kalau benci warnanya dengan orang yang ziarah kubur itu. Padahal awak tu menunjukkan nampak tamu rasa cinta kepada ulama itu kan. Itu bahaya tuh kalau disebut orang penyembah kubur itu lah sama aja mendok orang kafir tuh mah. Kalau nyembah kubur itu kan kafir kok tidak. Nyembah selain Allah mah. Jadi kalau menuduh orang itu sebagai penyembah kubur berarti seseorang itu lah sama jadi mengkafirkan orang lain itu. Barik. Jelas ini enggak. Di kesimpulannya kau dapat awak bersahabat dengan orang yang di hati awak. Itulah. Jadi kalau contoh tadi itu. Iya. Ya. Kemudian juga yang sama pun boleh tadi ya kan. Nah, boleh yang sama tuh boleh aja kan itu ke kawan itu kan. Kalau enggak ada kawan tuh kan kadang enggak semangat lo ada. Walaupun sama enggak masalah. Tidak ada beribu darah itu. Jadi yang dilarang itu adalah yang di bawah awak. Di bawah awak. Bersahabat tuh kawan dekat, kawan rapat. Close relationship, close friend itu Samsul ya. Close friend itu sahabat dekat. Bestie ya, istilah ini. Saya bilang kok.